Mari kita membuka firman Tuhan di dalam Ibrani pasal yang ke-11. Kitab Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata demikian. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Sekali lagi saya bacakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saya akan berbicara tentang iman yang teruji. Haleluya. Iman yang teruji. Beriman dalam kamus bahasa Indonesia mengatakan atau berarti mempunyai keyakinan dan kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Beriman menurut Kamus Bahasa Indonesia mempunyai keyakinan dan kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Itu sebabnya setiap agama masing-masing mengatakan sebagai orang beriman karena percaya kepada Tuhan yang Maha Esa yang mereka percayai sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Nah, sebagai anak-anak Tuhan tentunya iman Kristen itu dimulai ketika seseorang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Itu berarti bahwa ada orang-orang yang beragama Kristen tetapi tidak beriman kepada Allah. Kenapa saudara-saudara? Karena ada orang-orang Kristen, agamanya Kristen, sejak lahir Kristen, tetapi tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus atau belum menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Mungkin seperti agama-agama yang lain, dia beriman kepada Allah, bahkan di dalam Yesus, tetapi secara pribadi belum mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Itu berarti orang tersebut sebenarnya belum beriman yang sejati. Fokus iman Kristen itu berfokus kepada Allah di dalam Tuhan Yesus. Sekali lagi saya ulangi, fokus iman Kristen itu beriman kepada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ada pengertian yang salah tentang iman Kristen, saudara-saudara. Iman atau pengertian yang salah akan menghasilkan fokus yang salah dan akan menghasilkan tindakan-tindakan yang salah juga di dalam kehidupan sehari-hari sebagai orang percaya. Fokus iman Kristen yang salah itu tidak berfokus kepada Allah di dalam Yesus, tetapi fokusnya kepada diri sendiri. Fokus kepada pribadinya sendiri, yaitu mengimani hanya untuk pemenuhan keinginan dan kebutuhan pribadi yang bersifat sementara. Saya ulang lagi, fokus iman Kristen yang salah itu berfokus kepada diri sendiri, yaitu hanya mengimani untuk pemenuhan keinginan dan kebutuhan pribadi yang sifatnya sementara. Apa iman yang demikian salah? Tentunya tidak sepenuhnya salah. Namun jika iman atau fokus iman kita sebagai orang percaya bukan kepada Tuhan, tetapi kepada kebutuhan-kebutuhan kita, keinginan-keinginan kita yang harus dipenuhi, maka kita akan menjadi kecewa kepada Tuhan ketika keinginan dan kebutuhan-kebutuhan yang kita inginkan itu tidak terpenuhi di dalam hidup kita. Ada banyak hal
yang kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari berbicara tentang iman. Tapi sebenarnya iman yang diajarkan terfokus kepada dirinya sendiri. Kalau kita boleh kasih contoh, ada banyak sekali contoh. Tetapi saya anggap Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian mengerti apa yang menjadi fokus di dalam kehidupan iman yang salah tersebut. Fokus kepada Allah berarti apapun yang saya alami di dalam kehidupan ini, sekali lagi, fokus kepada Allah berarti apapun yang saya alami di dalam kehidupan saya ini, entah saya diberkati atau sedang dalam keadaan kekurangan, entah saya disembuhkan ketika saya sakit, atau ketika penyakit saya tidak disembuhkan oleh Tuhan, ketika saya ada masalah, ataupun ketika saya tidak ada masalah, iman saya tetap terfokus kepada Tuhan dan tidak akan goyah. Itu yang benar, saudara-saudara. Kalau fokus kita kepada kebutuhan-kebutuhan pribadi, contohnya saja waktu saya kekurangan, saya berdoa, saya minta Tuhan memberkati saya. Ketika saya tidak diberkati dan dalam waktu yang lama saya tetap dalam kekurangan, saya akan menjadi kecewa lalu berkata, Tuhan katanya Engkau baik, Tuhan katanya Engkau peduli, Tuhan katanya Engkau memperhatikan saya. Tetapi sudah sekian lama saya dalam kekurangan dan Tuhan tidak memberkati, Tuhan tidak mencukupi. Jadi kecewa sama Tuhan. Kalau fokus iman kita untuk kebutuhan pribadi, contohnya lagi orang yang sakit. Dan mungkin sakit itu menurut medis, menurut dokter adalah satu penyakit yang sulit disembuhkan. Kita percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan. Tetapi ketika fokus daripada iman kita tertuju kepada kesembuhan itu sendiri, waktu kita sudah berdoa dan meminta kepada Tuhan untuk disembuhkan dan ternyata tidak disembuhkan, kita menjadi kecewa kepada Tuhan. Tetapi iman yang benar adalah iman yang tertuju hanya kepada Tuhan. Amin. Iman yang tertuju kepada Tuhan. Mau sakit, sembuh atau tidak sembuh, iman kita tetap tertuju kepada Tuhan. Kita tidak menjadi kecewa. Entah persoalan kita selesai atau tidak selesai, kita tetap akan percaya kepada Tuhan dan tidak akan menjadi kecewa. Bahkan iman kita menjadi diperkuat. Iman kita semakin teguh, iman kita semakin kokoh, pengiringan kita kepada Tuhan makin setia kepada Dia. Masa-masa yang sulit bukan untuk menghancurkan iman kita, tetapi membuat kita semakin tertuju kepada Tuhan. Itu iman yang benar, saudara-saudara. Contoh di dalam firman Tuhan ada banyak. Saya ambil beberapa contoh. Yang pertama adalah Ayub, saudara-saudara. Saudara semua sudah tahu bagaimana kisah tentang Ayub. Di dalam pasal 1 kitab Ayub, ayat yang ke-21 mengatakan demikian. Ayub 1 ayat 21. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ini satu contoh iman yang terfokus kepada Tuhan. Ketika Ayub diberkati luar biasa, dia percaya kepada Tuhan dan yakin bahwa setiap berkat itu datangnya daripada Tuhan. Dan dia memberikan pujian, hormat, kemuliaan bagi Tuhan dengan cara beribadah kepada Dia senantiasa. Firman Tuhan mengatakan setiap saat dia membawa korban persembahan kepada Tuhan, itu menunjukkan imannya kepada Tuhan. Tetapi tidak sampai di situ saja. Ketika Tuhan mengizinkan semua hartanya ludes habis dalam waktu yang sangat singkat,
Dia tidak berkata, Tuhan katanya engkau perlindunganku. Tetapi engkau tidak melindungi aku, tetapi mengizinkan semua habis. Lalu kecewa kepada Tuhan. Tapi Ayub tidak melakukan demikian. Justru dia berkata, Tuhan yang memberi aku bersyukur. Sekarang Tuhan mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Aku tetap bersyukur kepada Tuhan. Inilah iman yang tertuju kepada Tuhan. Amin. Bukan iman yang tertuju kepada harta benda. Ketika diberkati, oh haleluya. Ketika semua berkatnya hilang, haleluya. Tetapi tetap tertuju kepada Tuhan. Contoh yang kedua, saudara-saudara, Daniel, Sadrah, Mesah, dan Abednego punya iman yang tertuju kepada Tuhan luar biasa. Dalam kitab Daniel pasal 3 ayat 17 dan 18. Daniel pasal 3 ayat 17 dan 18. Di sana dikisahkan Sadrah, Mesah, dan Abednego diperhadapkan dengan dapur perapian yang menyala 7 kali lipat panasnya. Dengan satu seruan, jikalau tidak mau menyembah kepada patung, tidak mau menyembah kepada Allah lain yang didirikan pada waktu itu, maka akan dimasukkan ke dalam dapur perapian yang menyala-nyala 7 kali lipat. Tetapi apa respon daripada Sadrah, Mesah, dan Abednego? Dia katakan, ayat 16, lalu Sadrah, Mesah, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami, perhatikan ini, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Ayat 18, tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Haleluya. Ini satu contoh iman yang tertuju kepada Allah, bukan tertuju kepada keadaan yang di sampingnya, yang di sekitarnya. Ancaman hukuman mati untuk dibakar di dapur perapian yang menyala. Tetapi Sadrah, Mesah, dan Abednego katakan, jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, ia akan melepaskan kami. Kami percaya masalah yang saya hadapi, Tuhan bisa, Tuhan sanggup untuk menolong kami. Kecil bagi Tuhan untuk menolong kami. Tapi pernyataan yang kedua, saudara-saudara, tetapi seandainya tidak. Seandainya Tuhan tidak menolong kami, kami tidak akan kecewa sama Tuhan. Kami tidak akan undur daripada Tuhan. Kami tidak akan menyangkal Tuhan. Kami akan tetap percaya Tuhan, baik ditolong maupun tidak ditolong. Iman yang tertuju kepada Tuhan. Haleluya. Kita bisa berkata, Tuhan sanggup menyembuhkan sakit penyakitku. Menurut dokter tidak akan sembuh, tapi Tuhan sanggup menyembuhkan. Amin. Oleh pilur-pilur Yesus menjadi sembuh. Tetapi seandainya tidak sembuh, aku tetap akan percaya kepada Tuhan. Bisakah kita berkata demikian? Aku percaya Tuhan sanggup menolong aku dalam pergumulan, dalam masalah, dalam apa yang saya hadapi saat ini. Saya percaya Tuhan sanggup. Tetapi seandainya Tuhan tidak berkenan menolong aku tetap akan percaya kepada Tuhan. Dalam Ibrani 11 ayat yang ke-11, Ibrani 11 ayat yang 11, firman Tuhan mengatakan demikian. Karena iman ia, yaitu Abraham, karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu
walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap Dia yang memberikan janji itu setia. Haleluya. Tuhan setia kepada janjinya. Kalau Tuhan tidak menggenapi pada masa Abraham hidup, Tuhan sanggup menggenapi pada generasi-generasi yang berikutnya. Dalam kondisi ini, saudara-saudara, kondisi fisik Abraham dan Sarah tidak memungkinkan lagi untuk punya anak. Abraham sudah 100 tahun. Sarah sudah 90 tahun dan dikatakan sudah mati haid yang tidak mungkin dapat punya anak lagi. Tetapi firman Tuhan mengatakan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan sekalipun demikian, saudara-saudara, Abraham menunggu waktu yang sangat-sangat lama sampai janji Tuhan itu digenapi dengan berbagai tantangan-tantangan iman yang dia harus hadapi. Tetapi Abraham coba belajar untuk konsisten tetap mempercayai Allah. Apa enggak pernah gagal? Pernah, saudara-saudara. Iman yang sejati bukan karena tidak pernah gagal. Iman yang sejati adalah karena pernah mengalami kegagalan, tetapi ketika Tuhan ingatkan, Tuhan sadarkan dia kembali percaya kepada Tuhan. Abraham disebut bapak orang yang beriman bukan karena dia tidak pernah gagal, saudara-saudara. Dia pernah gagal, sehingga lahirlah Ismail. Dia pernah gagal, sehingga dia berkata, Tuhan, mana janjimu? Masa aku enggak punya anak? Yang harus mewarisi aku adalah hambaku. Yang harus mewarisi semua hartaku adalah hambaku. Dia mulai kecewa, dia mulai putus asa, dia mulai lemah imannya. Tetapi ketika Tuhan berkata, bukan dia, tetapi anakmu yang lahir dari Sarah. Dan dalam keputusasaannya dia juga berkata, Tuhan, jikalau Ismail engkau berkenan untuk memberkati, aku udah gak sabar lagi nunggu sampai Sarah melahirkan. Kapan waktunya? Kondisinya sudah tidak memungkinkan. Tapi Tuhan bilang bukan Ismail, tetapi anak yang akan lahir dari Sarah. Sampai Abraham mentertawakan, Sarah juga mentertawakan firman Tuhan. Kenapa, saudara? Mentertawakannya ada dua hal. Dirinya sendiri sudah tidak memungkinkan secara lahiriah, sementara dalam penantian yang sudah cukup lama dan Tuhan tidak memberi, sehingga tertawa. Menunjukkan bahwa imannya sudah mulai goncang. Abraham pernah gagal. Tetapi ketika Tuhan datang dan mengingatkan kembali akan firman-Nya, hidupnya dikuatkan lagi, imannya dikuatkan lagi, imannya ditumbuhkan lagi, dan dia kembali percaya, dan kembali percaya kepada Tuhan. Saudara-saudara, jangan takut kalau saudara pernah gagal dalam iman. Saudara mulai meragukan Tuhan, saudara mulai berpikir apakah Tuhan benar-benar hidup, apakah Tuhan setia dan sebagainya. Asal hari ini saudara bangkit kembali dalam iman, saudara kembali percaya kepada Tuhan, menyerahkan hidup saudara kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Maka kelak di kemudian hari anak cucumu, dia akan melihat engkau sebagai orang yang beriman kepada Tuhan. Beriman bukan karena engkau tidak pernah gagal, tetapi karena engkau kembali bangkit ketika engkau gagal. Amin. Iman yang teruji. Milikilah iman yang teruji. Iman itu harus dibuktikan, iman itu harus diuji. Supaya kita ngerti iman kita kuat atau enggak. Iman kita pernah jatuh bangun atau enggak. Tetapi ujung-ujungnya kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara, di depan kita ada perjamuan kudus yang di dalamnya ada roti dan ada anggur. Ini adalah dasar dari iman kita.
Kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Allah yang Maha Kuasa, datang ke dalam dunia menjelma menjadi manusia, yang mengorbankan seluruh hidupnya untuk saudara dan saya, supaya kita memiliki iman yang kokoh, iman yang kuat, iman yang teguh di dalam Tuhan. Karena segala penderitaan, segala dosa, segala masalah sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dan hari ini kita memperingati perjamuan kudus tubuh dan darah Tuhan. Tuhan katakan, makanlah dan minumlah. Inilah tubuhku, inilah darahku. Dan ketika kita minum, kita makan kedua unsur perjamuan ini, kita diingatkan kembali, Tuhan di dalam saya di dalam Tuhan. Dan ketika kita menyadari bahwa Tuhan ada di dalam saya, masalah seberat apapun yang kita hadapi dalam hidup ini, percayalah Tuhan akan memberikan kesanggupan kepada kita untuk berkemenangan. Amin.